Dulu, ketika saya mendatangi kubur Abah Guru Sekumpul, saya datangi tuh kubur Abah Guru Sekumpul, kubur Abah Guru Sekumpulnya bergoyang. Bergetar hebat, teman-teman. Kubur Abah Guru Sekumpul yang seperti kamar pengantin itu bergoyang, terbelah, keluar Abah Guru Sekumpulnya. Bangkit dari kuburnya, dan mencium lutut kaki saya. Kalian bisa bayangkan, Abah Guru Sekumpul bersimpuh di hadapan saya, dan mencium lutut kaki saya. Setelah Abah Guru Sekumpul mencium lutut kaki saya, dia masuk lagi ke kuburnya. Abah Guru Sekumpulnya bangkit dari kubur hanya untuk mencium lutut kaki saya. Kalian percaya? Tentu sebagian kalian mempertanyakan kisah ini. Bahkan mungkin sebagian dari kalian menyatakan ini adalah sebuah penghinaan yang besar kepada Abah Guru Sekumpulnya. Kalian marah kepada saya. Jika kalian marah, jika kalian tersinggung, apalagi orang yang mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Video barusan viral, teman-teman. Dan saya pasti ketika ada video-video seperti ini akan membahasnya, dan pasti saya akan angkat suara juga bagaimana tanggapan saya dengan pengakuan-pengakuan halu seperti ini. Saya menyebutnya halu, yang dimana itu mengaku-ngaku sebagai wali, mengaku bertemu dengan wali fulan, dan saya menyebutnya ini sebagai suatu khurafat. Siapapun yang bercerita seperti ini pasti khurafat, teman-teman. Kenapa harus khurafat? Karena ini cerita halu. Saya tidak mungkin percaya terhadap cerita seperti ini. Apalagi menyatakan orang yang mengaku-ngaku bertemu dengan si fulan itu bangkit dari kubur. Setelah bangkit dari kubur, dia cium lutut. Setelah selesai mencium lutut, dia kembali lagi pada kuburannya. Saya menganggapnya ini adalah khurafat, dan orang ini menghina si fulan, teman-teman. Karena di sini yang terkait ini menyebut Guru Sekumpul, berarti orang ini menghina Guru Sekumpul. Ya, saya keras di sini. Orang tersebut yang ngaku-ngaku bertemu dengan Guru Sekumpul ini, ketika berziarah ke kuburnya Guru Sekumpul, lalu si kumpul katanya, Guru Sekumpul, Pak Guru Sekumpul ini mencium lututnya, maka inilah suatu pengakuan yang sangat menghina Guru Sekumpul, teman-teman. Ya, menghina ini karena Guru Sekumpul ini waliun min auliyaillah, ya teman-teman. Diakui sama Al-Ustadz Adi Hidayat, hafizahullah ta'ala. Sangat luar biasa kan? Bagaimana mungkin seseorang yang mulia bangkit dari kubur hanya untuk mencium lutut? Guru Sekumpul bangkit dari kubur hanya untuk mencium lutut, kan nggak masuk akal. Seharusnya kalau bisa bangkit dari kubur, berikan penjelasan seperti apa alam akhirat itu, sudah di mana sekarang dia. Begitu. Terlebih apabila Nabi Muhammad SAW, yang bangkit dari kubur, kan Guru Sekumpul ini juga pernah bercerita khurafat tentang dirinya yang dijumpai Nabi dari bangkit kubur itu, ya. Bangkit dari kubur Nabi Muhammad SAW, lalu mencium lututnya Guru Sekumpul. Seharusnya Rasulullah SAW bukan hanya sekedar cium lutut, tapi memberikan informasi yang dibutuhkan umat, seperti bagaimana hukum ini, hukum itu, ijtihad ini, keputusan ulama yang begini dan lain sebagainya. Agar apa? Agar tidak ada perpecahan. Mana yang benar antara Salafi, Aswaja, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad? Mana nih yang benar? Harusnya Nabi Muhammad SAW memberikan informasi itu, teman-teman. Kalaulah ini bukan khurafat, tapi sayangnya ini khurafat, sebagaimana yang terjadi kepada Mas Reski Maisha Putra ini, yang mengaku-ngaku melihat kuburan Guru Sekumpul goyang-goyang, terbelah, keluar dari kubur, cium lutut, lalu balik lagi ke kuburan. Ini khurafat ini. Pokoknya siapapun yang cerita hal serupa ini khurafat, teman-teman, pendusta. Gak mungkin, ya, gak mungkin hal ini bisa terjadi. Apalagi orang mulia bangkit kubur hanya untuk perkara cium lutut. Harusnya kalau memang bisa bangkit dari kubur, ya menghentikan perpecahan itu lebih utama daripada hanya sekedar cium lutut. Saya cinta. Kalau tidak cinta nggak kena. Ya gitu ya. Karena cinta. Karena saya diperintah Allah. Tapi uniknya bangsa kita, uniknya umat Islam di Indonesia, hal seperti ini dianggap karomah. Ketika Guru Sekumpul yang mengaku hal demikian terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, kepada orang yang mulia, umat percaya, berbondong-bondong, 4,1 juta berbondong-bondong datang ke haulnya, peringatan kematiannya. Saya yang tanggung jawab, saya yang usul kepada Allah, dan saya kepada guru pun, guru nggak tanggung jawab, dirampok sama saya. Luar binasa. Tapi ketika Mas Maisha Al-Fatih ini mengaku sedemikian rupa juga, umat-umat berbondong membuli beliau. Tidak percaya kepada beliau. Ya, begitulah
Kan yang hanya bisa main wali-walian nih mereka, teman-teman. Jadi mereka ketika bermain jadi wali-walian, jadi mau cerita apapun dipercaya. Keramat, teman-teman. Di dalam kitab memadahkan kemaluan kita itu digelemen seton. Abah guru kada pernah, seumuran kada pernah. Itu keistimewaan Abah Guru Skumpul. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Sekalipun kebanyakan oknum-oknum Kiai Sontoloyo terciduk cabul dan lain sebagainya, masih percaya mereka kalau itu adalah suatu karomah. Kemaluan kita itu digelemen seton. Abah Guru kada pernah, seumuran kada pernah. Itu keistimewaan Abah Guru Skumpul. Tapi kembali lagi pada pembahasan, ini hanya sekedar cerita, teman-teman. Jadi Mas Maisha Al-Fatih ini bercerita kalau dirinya pernah datang ke kuburannya Guru Skumpul, lalu kuburan itu terbelah, goyang-goyang, Guru Skumpulnya bangkit dari kubur dan cium lutut. Hanya sekedar cerita. Sebagaimana Guru Skumpul pernah bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW ketika Guru Skumpul berziarah bangkit juga dari kubur. Sama-sama cerita. Tapi apakah cerita ini bisa dibenarkan? Keduanya sama-sama halu. Ya, keduanya sama-sama halu. Ya Allah, tidak dapat dipercaya, teman-teman. Jadi jangan salah, meskipun saya kenal siapa Maisha Al-Fatih, tapi saya tidak percaya dengan cerita khurafat seperti ini. Sebagaimana saya tidak percaya dengan Guru Skumpul ketika dia halu bercerita Nabi Muhammad SAW keluar dari kubur, saya tidak percaya. Seperti itulah pokoknya. Tapi kalau bagi kalian yang mau percaya, silahkan. Saya tidak punya hak untuk melarang kalian tidak percaya. Ya sebenarnya ini adalah sarkas ya. Video tersebut adalah sarkas yang dimana apabila kalian tidak percaya dengan cerita Maisha Al-Fatih ketika melihat makam Guru Skumpul terbelah, lalu Guru Skumpulnya bangkit kubur, cium lutut, lalu balik lagi ke kuburnya, itu sarkas. Yang dimana ditujukan kepada pengakuan Guru Skumpul yang melihat Nabi Muhammad SAW bangkit dari kubur. Ya, itu hanya sarkas. Saya pribadi pun kalau untuk membuat cerita-cerita halu seperti ini ya bisa. Oh, siapa itu Maisha Al-Fatih kok berani-beraninya bersaksi kalau dirinya dicium lututnya oleh Guru Skumpul. Guru Skumpul itu kan wali kutub, wali hebat, wali luar biasa. Siapa Maisha Al-Fatih? Lalu siapa Guru Skumpul ketika ada yang bersaksi kalau dirinya itu di dalam kamarnya, katanya ya teman-teman, menggurui Wali Songo. Di dalam kamar Guru Skumpul ada Wali Songo sedang berguru kepada Guru Skumpul. Orang sudah wafat berguru kepada orang yang hidup. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Apa itu namanya kalau bukan halu? Saya boleh saja, saya mau menganggap Maisha Al-Fatih misalkan nih, saya menganggap oh bukan hal yang mustahil karena Maisha Al-Fatih itu seorang wali juga dia. Jadi tidak mustahil dia didatangi oleh Guru Skumpul dan dicium lututnya. Kalau perlu Guru Skumpul berguru sama Maisha Al-Fatih di dalam kamarnya. Jadi Maisha Al-Fatih menggurui Guru Skumpul di dalam kamarnya, sebagaimana Guru Skumpul menggurui Wali Songo di dalam kamarnya. Sekalian buat cerita-cerita halu Sontoloyo agar bisa menghipnotis umat. Ya, terbukti dengan cerita-cerita halu sedemikian rupa bisa menghipnotis 4,1 juta umat datang ke haulnya Guru Skumpul, teman-teman. Bermodal cerita halu pokoknya. Kalau kalian ingin dikultuskan, ingin dipuja, ingin dimuliakan hidup kalian, ngaku-ngaku saja wali. Gak perlu pinter, gak perlu hebat, gak perlu hafiz Quran, gak perlu menghafal ribuan hadis, gak perlu. Cukup kalian itu pura-pura gila, pura-pura Sontoloyo, wali kalian di Indonesia. Mulia, ludah kalian dibeli. Ya Allah, Indonesia ini darurat ya. Indonesia darurat, tauhid sangat-sangat darurat. Jadi saya pribadi di sini mengajak kalian untuk berpikir ya, bukan untuk membenci. Karena yang saya bantah bukan orangnya, tapi fatwanya, ceritanya, takhayulnya, bid'ahnya, khurafatnya, dan nyanyanya yang lain. Itu yang kita bantah, bukan membahas kepribadian orangnya. Kalau kita membahas kepribadian orangnya ya salah, nggak boleh. Yang kita bahas adalah khurafatnya dan nyanyanya yang lain. Silahkan kalian berpikir. Kalau tidak mau mikir, nggak tahu saya mau komentar apa sudah.